Tommy dan Angie, saya baru aja nih coba gitar yang ada di booth atau di pameran Telkom Craft Indonesia di Jakarta Convention Center. Nah, kenapa tadi saya tertarik nih coba booth ini? Karena ini satu-satunya booth di Telkom Craft Indonesia yang ada kerajinan musiknya. Ini kebetulan ada bagian dari permasalahannya, Mas Agus. Mas Agus, boleh nggak sih diceritain kenapa sih, apa sih yang unik dari gitar ini dan di pameran ini, Mas? Oke, sebetulnya yang paling unik dari gitar ini adalah gitar ini diset untuk menjadi seorang untuk traveler ya. Jadi diset untuk supaya ringan, mudah dibawa gitu. Jadi memang khusus diciptakan untuk para traveler. Nah, ini kan sebagai satu-satunya kerajinan musik gitu ya di sini Betul, ya. betul. Ini menjadi keunikan tersendiri kah? Kalau untuk keunikan juga, kebanggaan juga buat kita ya. Jadi satu-satunya industri musik yang ada di sini. Gitu. Oke. Ini kalau animo masyarakat cukup tinggi gitu ya? Cukup tinggi. Oke, sip. Oke, Mas Agus terima kasih. Kita mau coba keliling lagi ke tenan yang lain ya. Makasih, semoga sukses ya. Tommy dan Angie, kita mau coba tunjukkan lagi ada beberapa tenan di sini. Tadi yang cukup menarik, saya juga sudah berjalan-jalan di sini. Nah, ini ada booth menawarkan songket ya. Ini ada Mas Herman. Tadi saya sudah coba ngobrol sebentar. Mas Herman, boleh kita gabung ke sini? Mas Herman, ini kan tadi saya tanya, ada namanya songket emas jantung Palembang. Ya, harganya cukup fantastis nih, ada sekitar 100 juta rupiah. Boleh diceritain Mas terkait dengan songket ini, kenapa namanya dan harganya cukup fantastis? Oh ya, gini, jadi sejarah songket Palembang merupakan dari abad 7 sampai 11 Masehi. Jadi zaman Kerajaan Sriwijaya. Konon menurut cerita ada dua versi. Yang pertama ialah karena melimpahnya emas di Kerajaan Sriwijaya sehingga kain itu digunakan menggunakan emas. Nah, atau ada juga yang mengatakan bahwa emas itu perpaduan antara India dan Cina. Dan untuk benang emas itu saja sekarang itu nggak lagi diproduksi sehingga menjadi sesuatu yang memang unik dan limited ya. Oke, Mas boleh sambil dikasih lihat kainnya mungkin yang ada songket jantung emas tadi? Oke. Jadi untuk benang emas jantung itu memang ada sekarang ini. Kalau untuk yang digunain ini misalkan ini, nah ini benang emas jantung. Oke, Mas. Jadi, nah ini apa nih, Mas? Nah ini songket limar jantung cabutan. Jadi artinya ini direkondisi ulang lagi. Jadi benang yang lama itu dibongkar ya, dibuat lagi. Jadi diambil salah satu benang emasnya karena walaupun usianya ratusan tahun, karena dia menggunakan kandungan emas yang asli, itu nggak berubah warnanya. Sehingga tetap menjadi primadona bagi pencinta songket, bahkan warisan budaya dunia. Gitu. Oke, Mas ini kan harganya cukup fantastis ya, sekitar ratusan juta rupiah. Kalau di sini sendiri target pembelinya ada, Mas? Bagaimana? Gini. Kalau untuk pecinta kain tenun, biasanya itu range harga jantung itu dari 10 sampai ratusan juta juga ada. Artinya kalau untuk pencinta itu tentunya banyak, Mbak, karena mana lagi songket ini kan udah jarang, istilahnya kan populasinya udah nggak dibuat lagi. Jadi kalau bagi seseorang yang memiliki songket ini merupakan prestis ya, sesuatu yang gimana ya, luar biasa. Begitu. Oke. Ya. Mas Herman, terima kasih banyak waktunya, semoga sukses ya. Oke, nah Tommy dan Angie, ini adalah hari kedua di pameran Telkom Craft Indonesia di Jakarta Convention Center. Nanti masih akan berlangsung hari terakhirnya besok. Ini bagi Anda yang mau datang, ini bisa datang ke sini, tiketnya gratis gitu ya. Anda hanya cukup mendaftar di bagian pendaftaran di depan. Ini dibuka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Dan ini bukan hanya dari kerajinan tangan seperti songket, kemudian dari musiknya juga. Di sini ada beraneka ragam makanan yang cukup unik, kemudian ada juga aneka busana. Jadi kalau Anda mau datang ini masih bisa hari ini sampai malam, sampai di hari terakhir yaitu di hari Minggu besok. Tommy dan Angie.